Selamat siang atau malam Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil review jurnal yang sudah kami lakukan dengan judul Virulensi SARS-CoV-2 pada Sistem Saraf Pusat melalui pendekatan kultur sel Human Pluripotent Stem Cell atau HPSC. Penjelasannya nanti terbagi menjadi 4 bagian. Pertama ada pendahuluan, kedua ada metodologi, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Latar belakang kami melakukan review jurnal adalah adanya pandemi SARS-CoV-2 yang awalnya muncul di Wuhan pada Desember 2019. Pada awal April 2021, virus ini telah menginfeksi lebih dari 139 juta penduduk dan menyebabkan kematian hingga 3 juta orang. Virus RNA ini memiliki bentuk bulat dan memiliki 4 struktur protein utama, yaitu spike glycoprotein, envelope glycoprotein, membran glycoprotein, dan protein nukleokapsid dengan beberapa protein pelengkap. SARS-CoV-2 umumnya menyerang sistem pernapasan, namun ditemukan juga bukti bahwa virus ini menyerang organ lain seperti jantung, ginjal, dan sistem saraf pusat. Pada review jurnal ini, kami berfokus pada virulensi SARS-CoV-2 dalam menginfeksi sistem saraf pusat. Untuk mengetahui virulensinya, kami menggunakan kultur sel. Human Pluripotent Stem Cell atau HPSC dapat berdiferensiasi menjadi bermacam sel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam review ini juga dirangkum berbagai metode yang digunakan untuk mengetahui virulensi SARS-CoV-2 terhadap sistem saraf pusat dengan pemodelan HPSC. Tujuan dari dilakukannya review jurnal ini adalah yang pertama, menentukan model kultur sel terbaik untuk mengetahui virulensi SARS-CoV-2. Yang kedua, menentukan komponen-komponen yang terlibat dalam virulensi SARS-CoV-2 pada sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, menentukan jenis sel dan model organoid yang terlibat dalam neurotropisme SARS-CoV-2 pada sistem saraf pusat. Selanjutnya masuk ke dalam bagian metodologi. Untuk mengawal metodologi penelitian, dilakukan penentuan subtopik. Setelah ditentukan subtopik, lalu dilakukan pencarian jurnal yang terkait dengan topik yang akan dibahas dengan inputan berupa kata kunci. Lalu didapatkan outputan berupa jurnal utama dan jurnal penunjang, di mana kriteria jurnal utama yang kami gunakan yaitu bukan merupakan jurnal review dan memiliki metode serta hasil yang sesuai dengan review yang akan kami lakukan. Setelah dihasilkan jurnal utama dan jurnal penunjang, kemudian dilakukan analisis jurnal yang menghasil output berupa review jurnal yang dikumpulkan dalam satu dokumen dan sudah dilakukan analisis dan pembahasan secara bersama. Selanjutnya akan kami jelaskan terkait hasil dan juga pembahasan. Setelah dilakukan pencarian jurnal-jurnal yang berkaitan dengan subtopik yang kami gunakan dengan menggunakan beberapa kata kunci yang telah ditentukan, didapatkan bahwa sebanyak 947 hasil ditemukan pada Google Scholar, 10 hasil ditemukan pada PubMed, dan beberapa data tambahan dari website WHO. Nah, dari keseluruhan jurnal yang kami temukan, digunakan sebanyak 7 jurnal sebagai jurnal utama yang ditunjang dengan sebanyak 37 jurnal penunjang. Masing-masing jurnal utama tersebut kemudian dianalisis dan hasil analisisnya dibandingkan dengan jurnal-jurnal lainnya. Lalu berdasarkan analisis tersebut didapatkan bahwa hasil HPSC ini dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel saraf atau dan jaringan sistem saraf pusat. Kemudian dari analisis ketujuh jurnal tersebut didapatkan bahwa hasil diferensiasi ini menghasilkan dua jenis model kultur sel, yaitu 2 dimensi atau monolayer dan 3 dimensi atau organoid. Nah, kemudian berikut ini adalah tabel hasil analisis dari ketujuh jurnal utama kami yang telah dianalisis. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa dari ketujuh jurnal, terdapat 2 jurnal yang berfokus pada metode kultur sel 2 dimensi dan sebanyak 5 jurnal yang berfokus pada metode kultur sel 3 dimensi. Dari ketujuh jurnal ini juga diketahui bahwa masing-masing sel yang diuji ini mudah untuk diinfeksi oleh SARS-CoV-2 atau kalau dari tabel ini yaitu pada bagian permissiveness terhadap SARS-CoV-2. Selain itu, dalam penelitian dari setiap jurnal, dilakukan uji virulensi SARS-CoV-2 dengan hasil yang beragam. Beberapa jurnal menunjukkan bahwa penelitiannya menghasilkan fitur patologi yang unik, seperti pada penelitian oleh Jacob et al. Pada tahun 2020, Messi et al. Pada tahun 2020, dan Song et al. Pada tahun 2021 yang menunjukkan adanya kematian sel. Selain itu juga pada penelitian oleh Jacob et al. Pada tahun 2020 dan Pellegrini pada tahun 2020 yang menunjukkan adanya
kerusakan integritas choroid plexus, dan lain sebagainya. Sekarang kami masuk ke pembahasan. Pertama adalah penentuan metode dan model terbaik untuk induksi HPSC menjadi sel saraf pada sistem saraf pusat. Perbandingan dilakukan berdasarkan parameter medium dan reagen, serta kelebihan dan kekurangan dari tiap model kultur sel, yaitu model 2D dan model 3D. Sebenarnya terdapat banyak medium dan reagen yang digunakan pada kedua model, namun kami hanya akan membandingkan komponen yang paling umum digunakan saja. 4 macam neuron digunakan pada kultur-kultur model 2D, yaitu NGN2 glutamatergic neurons, microglia, cortical neuron, dan dopaminergic neuron. Medium yang paling sering digunakan adalah medium neurobasal, dan reagen yang umum digunakan adalah FGF2 atau BFGF. Sementara kultur 3D membentuk organoid otak kortikal, hipokampal, hipotalamik, midbrain, dan choroid plexus. Medium yang paling sering digunakan adalah medium neurobasal dan DMIMF12, sedangkan reagen atau suplemen yang digunakan adalah N2, B27, BDNF, GDNF, glutamax, penstrep, asam amino non-esensial, SB43152, asam ascorbat, Y27632 ROCK inhibitor, dan CHIR 99021. Dapat dilihat bahwa jenis medium dan reagen yang digunakan lebih bervariasi untuk model kultur 3D dibandingkan 2D, karena kompleksitas kultur organoid yang lebih tinggi dibandingkan kultur monolayer. Setelah dibandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua model, disimpulkan bahwa kultur model 3D lebih baik digunakan untuk menginduksi HPSC menjadi sel saraf atau organoid dan untuk keperluan penelitian yang lebih mendalam. Kelebihan kultur model 3D antara lain adalah kemampuannya dalam meniru otak yang sesungguhnya, mulai dari kondisi in vitro, tahap awal neurogenesis maupun tahap akhir. Kemudian, densitas sel yang lebih tinggi mendukung pengamatan ciri-ciri virus neurotropik yang dapat menginfeksi dari sel ke sel lain, serta dapat dilakukan functional assay terhadap sistem saraf pusat. Selanjutnya, organoid memiliki konsistensi dan reproduktivitas tinggi karena membentuk OSPZ atau Outer Subventricular Zone sebagai sumber produksi neuron, dan sangat sesuai untuk mempelajari perkembangan otak manusia, khususnya otak depan, dan masih memiliki banyak kelebihan lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sel saraf dan model organoid yang terlibat dalam neurotropism SARS-CoV-2. Berdasarkan jurnal yang kami rangkum menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 ini mampu untuk menginfeksi sistem saraf pusat. Investigasi secara eksperimental menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 mampu menginfeksi secara langsung sel-sel saraf turunan dari human pluripotent stem cell pada kultur monolayer, seperti neural progenitor cell, astrocyte, dan neuron. Selain itu, kultur dalam bentuk 3 dimensi seperti neurosphere, brain cortical organoid, hipokampal, hipotalamik, dan midbrain organoid menunjukkan hal yang sama. Hal ini diduga disebabkan oleh kehadiran faktor-faktor yang menyebabkan SARS-CoV-2 dapat menginfeksi sel inang, seperti protein AC2 dan TMPRSS2. Sehingga sel-sel dan model organ tersebut diduga memiliki peran dalam membantu neurotropism SARS-CoV-2 pada sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai protein yang terlibat dalam virulensi SARS-CoV-2. Jadi pada studi-studi terdahulu, diketahui bahwa terdapat beberapa protein yang memiliki peranan penting dalam infeksi SARS-CoV-2, yaitu ACE2, furin, CD147, dan TMPRSS2. Protein ACE2 dan CD147 dapat berikatan dengan spike protein pada SARS-CoV-2 sehingga memediasi invasi dan penyebaran dari virus ini. Sedangkan protein furin dan TMPRSS2 berperan dalam proses priming atau pre-activating, sehingga memfasilitasi aktivasi dari virus ini. Selain itu, hal ini juga telah dibuktikan oleh penelitian yang melakukan penurunan ekspresi dari keempat gen ini, sehingga menghasilkan jumlah sel yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 menjadi berkurang. Berdasarkan hasil analisis serta komparasi data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model diferensiasi kultur sel HPSC terbaik untuk menentukan virulensi SARS-CoV-2 pada SSP adalah model kultur sel 3 dimensi. Selanjutnya, komponen protein yang terlibat dalam proses diferensiasi SARS-CoV-2 pada SSP adalah ACE2, furin, CD147, dan TMPRSS2. Dan yang terakhir, jenis sel dan model organoid yang terlibat dalam neurotropisme SARS-CoV-2 pada SSP adalah neuron dopaminergic, astrocyte, hipokampal, brain cortical organoid, hypotalamik, midbrain organoid, dan choroid plexus organoid.